Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa membeberkan alasan dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjuk dirinya sebagai bendahara negara menggantikan Sri Mulyani. Ternyata Purbaya ini mengaku sempat menakut-nakuti Prabowo Subianto bahwa pada bulan Februari 2026, Ketua Umum Partai Gerindra itu bakal jatuh. Awalnya Purbaya menyebut akan terjadi demo besar-besaran jika terjadi perlambatan ekonomi secara terus-menerus. Purbaya juga mengungkapkan salah satu contohnya adalah ketika terjadinya demo di berbagai wilayah pada 25 hingga 30 Agustus 2025 lalu. Kemudian dikatakan oleh Purbaya sendiri, waktu ekonominya diperlambat, rakyat menjadi susah hingga turunlah demo besar-besaran. Dan demo yang terjadi sebulan lalu itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. Hal itu diungkapkan oleh Purbaya saat berbicara dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta International Convention Center pada 9 Oktober 2025 kemarin, Tribuners. Dan Purbaya ini mengatakan jika perlambatan ekonomi tidak diperbaiki, maka akan berdampak serius, yakni tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Purbaya juga meyakini perlambatan ekonomi ini berujung pada aksi demonstrasi yang akan terjadi terus-menerus. Dan pada waktu itu ancamannya serius kalau pihaknya atau Purbaya dan juga pihak dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak merubah arah kebijakan ekonomi saat itu atau saat ini, maka akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu dan justru semakin parah. Dan hitungan dari Purbaya sendiri sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya membuat masyarakat mahal. Kemudian Purbaya juga menyebut analisisnya tersebut ternyata turut disadari oleh Prabowo. Kekhawatiran Prabowo ini berujung Purbaya dipanggil oleh Presiden selama 3 hari berturut-turut sebelum akhirnya dilantik pada 8 September 2025 itu. Dan dia mengaku saat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto pertama kali di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dirinya duduk tanpa ditanya apapun dan hanya melihat Presiden Prabowo sedang berdiskusi dengan orang lain. Ia pun mengaku cara dari Presiden Prabowo ini menilai orang itu pada hari Jumatnya. Ia dipanggil ke Hambalang oleh Presiden Prabowo, datang ke lokasi tersebut dan duduk 3 jam mendengarkan presentasi sama seperti yang lain. Kemudian esok harinya datang lagi dengan hal yang sama mendengarkan juga dan juga hanya melihat Purbaya ini. Kemudian dia kembali bertemu dengan Presiden Prabowo pada 7 September 2025 atau 1 hari sebelum dilantik menjadi Menko. Pada momen itulah Purbaya mengaku sempat menakut-nakuti Presiden Prabowo bahwa dia akan lengser pada Februari 2026 akibat permasalahan ekonomi yang tidak kunjung selesai. Nah, hal inilah yang kata Purbaya menjadi alasan Prabowo menunjuk Purbaya menjadi Menko menggantikan Sri Mulyani dan Purbaya mengatakan bahwa Prabowo menganggapnya bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Ia mengaku hal itu diceritakan terkait keadaan yang menurutnya parah gitu seperti itu kepada Presiden Prabowo. Kemudian Purbaya juga mengaku pernyataan itu disertai dengan data dan juga sejarah ekonomi di era kepemimpinan presiden sebelumnya, Tribuners. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata saja, namun Purbaya ini juga menunjukkan sejumlah data yang relate dengan kondisi Indonesia sekarang. Dan menurutnya memang ancamannya itu serius karena dia membeberkan data-data yang panjang dan clear dan zaman dari Pak Soeharto, kenapa bisa jatuh, kemudian zaman Gus Dur, kenapa bisa jatuh, kemudian zaman SBY kenapa hampir jatuh dan tidak jadi, dan kemudian zaman dari Presiden Joko Widodo lalu aslinya juga sama. Dan Purbaya mengungkapkan, ekonomi Indonesia ini memiliki siklus 7 tahunan, di mana ketika mengalami penurunan maka akan terjadi lonjakan ekonomi pada 7 tahun setelahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.